ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa Hasan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, dan di hari ini, di pagi ini kita insyaallah akan mengumpulkan beberapa pertanyaan bersoal jawab dengan Ustadz. Dan insya Allah beberapa pertanyaan telah kami siapkan, dan Ustadz pun alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita sapa dulu Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan amin. keberkahan. Allahumma istajib ya Allah. Ini pertanyaan pertama Ustadz ya. Dan ini insya Allah pertanyaan seputar Ramadan Ustadz. Insya Allah. Tafadhal. Ini yang pertama Ustadz. Apa yang harus kita siapkan menuju bulan Ramadan? Banyak yang bilang mungkin kita harus banyak istighfar, banyak tobat. Ada yang lain bilang banyak berdoa, dan mungkin yang lainnya juga bilang, aduh kita harus menyiapkan ilmu nih untuk menghadapi Ramadan. Gimana Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah ba'du. Tentunya bagaimana Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya babu al-ilmi qabla qaul amal, bab ilmu sebelum berkata-kata dan berbuat. Puasa Ramadan adalah bagian daripada perbuatan, dan tentunya perbuatan ya membutuhkan ilmu. Oleh karena itu tentu menjadi fardu ain, wajib secara individu bagi setiap orang-orang Islam itu mempelajari tentang puasa yang akan segera dia amalkan. Ya, dia harus belajar bagaimana tentang puasa agar puasanya menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dia harus paham apa hukum-hukum berkaitan dengan puasa, kapan puasa dimulai, kapan berakhir. Ya, kemudian apa kira-kira yang membatalkan puasa. Dia harus pahami, pelajari makanan, minuman, melepas syahwatnya. Ya, kemudian apa yang kira-kira dapat mengurangi pahala pas puasanya? Ya, seperti melakukan berbagai macam perbuatan dosa, maksiat, itu bisa mengurangi, bahkan mungkin bisa menghabiskan pahala puasanya, sehingga hanya sekedar lapar dan haus saja yang dapatkan. Berapa banyak orang berpuasa yang dia dapati hanyalah haus dan lapar. Kata Nabi, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, Allah tidak butuh puasanya yang dia berlapar-lapar, berhaus-haus dengannya. Jadi intinya ilmu, tentunya tak mengapa kita iringi dengan doa, sebagaimana salafun salih. Mereka itu berdoa setengah tahun sebelum kedatangan Ramadan agar Allah sampaikan Ramadan, karena besarnya keutamaannya. Setelah itu mereka berdoa setengah tahun berikutnya, semoga Allah terima Ramadan mereka. Begitulah salafun salih. Diiringi dengan doa, ya Allah balighna Ramadan, sampaikanlah kami ke Ramadan. Diiringi dengan istighfar, ya, atas dosa-dosa kita, mencuci terlebih dahulu segala macam maksiat kita, taubat, istighfar. Ya, ini enggak ada masalah insyaallah tabaraka taala untuk menyambut Ramadan. Nah, Jazakallahu Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz. Sekarang kan insyaallah kita berada di akhir Rajab Ustaz ya. Dan kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban. Nah, adakah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Sya'ban? Dan bolehkah kita di bulan Sya'ban itu berpuasa sunnah, bahkan mungkin puasa sunnah full di bulan Sya'ban Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah ba'du. Nabi yang mulia SAW banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Ya, dan tidak mengapa seseorang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban.
Namun ada larangan Nabi, dan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk setengah bulan Sya'ban jangan kalian berpuasa. Kata para ulama, ini larangan bagi orang-orang yang tak biasa berpuasa. Kemudian ketika masuk ya setengah Sya'ban dia berpuasa, dilarang oleh Nabi SAW. Tapi jika dia sudah terbiasa Senin Kamis, terbiasa dengan puasa-puasa sunnah, tak mengapa dia puasa. Tapi kalau dia tak puasa setengahnya, kemudian setengah yang kedua dia mulai puasa, dilarang Nabi SAW. Apalagi di penghujung Sya'ban itu ada namanya Yaumus Syak, hari yang dilakukan. Kata Nabi, man sama Yaumus Syakki faqad asa Abul Qasim, yang berpuasa pada hari yang diragukan, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Oleh karena itulah tak benar jika seorang berpuasa full di bulan Sya'ban. Ya, hanya boleh orang-orang yang terbiasa puasa Daud misalnya, ya lanjut puasanya. Ya, puasa Senin Kamis, ya, Ayyamul Bid. Boleh dia memperbanyak puasa, tapi jangan tak puasa setengahnya, setelah itu masuk 15 Sya'ban dia mulai puasa, dilarang Nabi. Kenapa ada larangan? Nah, sebagaimana dilarang juga berpuasa 1 hari 2 hari sebelum Ramadan, karena Islam ini ingin membedakan antara perbuatan yang wajib dengan perbuatan yang sunnah supaya tidak tercampur. Karena itulah kita selepas sholat juga dilarang kita langsung mengerjakan sholat sunnah agar berbeda, berpisah antara sholat fardu dan sholat sunnah. Disuruh kita untuk beristighfar terlebih dahulu, berzikir, baru sholat sunnah untuk membedakan. Bahkan sholat sunnah pun sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk berpindah tempat. Demikian juga puasa. Ya, supaya berpisah antara Ramadan yang wajib dengan puasa sunnah, maka Rasulullah melarang puasa di hari yang telah mendekati Ramadan, namanya Yaumus Syak, 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Dilarang. Demikian juga setengah bulan sebelumnya. Kecuali orang yang telah terbiasa tadi, yang dia selalu puasa Daud, Senin Kamis, lanjut nggak apa-apa. Ya, itulah hikmahnya, supaya berpisah antara yang wajib dengan yang sunnah. Bagaimana kondisinya jika di bulan Sya'ban itu, mungkin di akhir Sya'ban dia ternyata tahu memiliki hutang puasa, Ustaz? Ya. Terutama para ummahat biasanya, ibu-ibu. Kalau andai kata dia memiliki hutang puasa, contohnya wanita yang mungkin dia baru bisa mengganti di penghujung Sya'ban, tak mengapa. Bahkan Ibunda Aisyah juga pernah mengatakan, kadang-kadang aku baru bisa mengganti puasa-puasaku di bulan Sya'ban. Ya, karena dia wanita kadang haid, ya kadang dia menjaga pertimbangan menjaga Rasulullah, melayani Rasulullah, tak sempat puasa kecuali setelah dekat, ketika itu tak mengapa. Walaupun di penghujung Ramadan, karena ini bukan puasa sunnah, puasa wajib qadha. Tak mengapa yang dilarang puasa sunnah. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Saat kita telah memasuki bulan Ramadan, kira-kira amalan apa yang harus kita maksimalkan di bulan Ramadan tersebut, Ustaz? Ya, bismillah. Para ulama-ulama kita, as-salafun salih, mereka terbiasa memperbanyak bacaan Quran. Dan di antara penamaan Ramadan, selain Syahrul Ramadan juga Syahrul Quran. Karena pada Ramadan itulah Allah turunkan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Oleh karena itulah tentu setelah berpuasa, amalan yang paling utama kita lakukan adalah memperbanyak tadarus Quran. Nabi yang mulia SAW setiap Ramadan masuk, Jibril turun, antara Jibril dan Rasulullah SAW, ya Rasulullah membacakan Quran, dengarkan Jibril menyetor hafalan. Ya, bahkan sebelum wafatnya Jibril turun itu ya 2 kali Rasulullah mengkhatamkan Quran bersama Jibril sebelum masuknya Ramadan. Maka tentulah ya, yang paling utama daripada amal-amalan setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban, membaca Quran. Ya, membaca Quran tentunya yang paling baik adalah dengan tadabbur. Dibagi-bagi untuk membaca, mendapatkan ganjaran pahala, membaca untuk mengetahui apa isinya, tadabbur. Ya, sebagian ulama mereka 1 hari ya membaca sekian juz. Ketika Ramadan tak mengapa. Ya, bahkan ada yang mungkin 1 hari mengkhatamkan Quran tiap 1 hari. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Quran setiap 3 hari. Kira-kira nih Ustaz, kalau kita dalam posisi mungkin bacaannya belum lancar,
apakah memang target kita adalah khatam atau mungkin kita ya udah saya baca saja, maksimalkan baca walaupun mungkin karena kita tahu kadar kita ya udahlah kita yang penting baca menghiasi Ramadan dengan membaca Al-Qur'an walaupun mungkin endingnya nggak tamat seperti itu. Ya, sebenarnya inti daripada baca Quran itu untuk memahami isinya. Allah Jalla wa'ala mengatakan afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak berupaya memahami apa kandungan Quran? Yang paling utama membaca Quran adalah membaca sambil upaya untuk dipahami apa yang dibacanya. Apa dibalik ayat-ayat dibaca maknanya apa perintahnya, apa larangannya. Jika perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Dan ini kebiasaan para sahabat. Kata Utsman, kami itu mempelajari Quran 10 ayat. 10 ayat kami pelajari, kami pahami isinya, kami amalkan, pindah ke ayat berikutnya. Jadi yang paling utama, ini tingkatan tertinggi adalah membaca Quran dengan upaya memahaminya. Dengan itulah dia menjadi pedoman, hidayah. Ya, ini paling utama. Adapun membaca Quran, sekedar membaca saja, mengambil keberkahan daripada hurufnya, dia akan dapat. Tapi tak lebih utama daripada yang sebelumnya. Orang yang membaca Quran tapi tak paham apa kandungannya, tidak menjamin dia selamat daripada kesesatan. Kaum Khawarij juga mereka baca Quran, bahkan lebih banyak frekuensi bacaan mereka, ya kuantitas bacaan mereka dibandingkan bacaan sahabat. Kata siapa? Nabi. Ya, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Tapi mereka baca Quran tak lewat kerongkongan mereka, artinya tak sampai ke hati, tak paham hatinya apa dibaca. Ya, oleh karena itulah mereka menyimpang. Mereka menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir, itu ayat ditempatkan untuk orang-orang mukmin. Maka secara mutlak yang paling utama adalah membaca Quran dengan pemahaman, meski tak tamat. Meski selembar, 2 lembar, itu lebih baik daripada ya baca 20 lembar, 30 lembar, tapi hanya sekedar membaca. Ya, tetapi sebagian ulama, ya mereka berijtihad kalau sudah masuk Ramadan, ya karena dia adalah bulan yang paling utama membaca Quran, terkadang mereka berijtihad, kau bagi-bagilah. Ya, ada baca untuk mengambil pahala menyelesaikan bacaan Quran. Ya, ada membaca waktunya kau berusaha untuk memahami, mentadaburi. Ya, mereka bagi-bagi. Ya. Tapi insya Allah semuanya kebaikan. Ya. Tapi catatan, hendaklah kita juga, ini yang mungkin yang perlu kita soroti. Membaca Quran itu meskipun baik, tapi jangan mengganggu orang. Ya, sebagian daripada tradisi kaum muslimin, ya membaca Quran kadang sampai larut malam, kemudian dipakai mikrofon masjid, terkadang mengganggu. Ya, dan Nabi yang mulia sendiri sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat itu membaca Quran kuat-kuat di masjid. Manakala ada yang sedang sholat, karena akan mengganggu bacaan orang sedang sholat. Kata Nabi, kullun yunaji rabbah, setiap orang sedang bermunajat dengan Tuhannya, janganlah seorang mengganggu yang lain. Ya, dan Quran itu seharusnya ketika dibaca kita dengarkan. Kata Allah, idza quri'al Quran fastami'u lahu, kalau Quran itu dibaca dengarkan. Wansitu diam. Sementara orang di sekitar masjid mereka sedang tidak siap untuk mendengarkan Quran, punya aktivitas, berbagai macam aktivitas. Ya, terkadang mereka mau berbaring, mau istirahat dan semacamnya. Apalagi kadang-kadang yang namanya orang tadarus, mereka belajar Quran, kadang-kadang bacaannya pun masih banyak bersalahan. Yang kita permasalahkan itu bukan tadarusnya, tapi mikrofon yang mengganggu sekitar. Ya, mungkin ada juga orang-orang non-muslim yang terganggu dengannya. Lain dengan azan, iya itu syiar Islam, kita kumandangkan. Tapi ada pun semacam ini ya, membaca Quran sampai larut malam, di-share, disebarkan melalui mikrofon, ini mengganggu. Ya, mengganggu. Bukan karena kita tak cinta Quran, tapi Nabi saja melarang orang baca Quran di masjid dengan keras ketika ada orang yang lain sedang sholat, karena kan mengganggu bacaannya. Itu perlu diperhatikan. Tentunya lagi adab tadarus, ya, supaya kita dapat keberkahan. Hendaklah benar-benar dijaga adab-adab Islam. Kadang-kadang tadarusnya laki-laki perempuan campur baur. Ya, mana lagi dapat rahmat Allah SWT campur baur perempuan laki-laki.
Ya, kemudian tidak ada lagi yang membimbing bacaannya bersalahan, tak ada yang membimbing, kesian. Hanya kita harapkan diperbaharui hal semacam ini. Di sisi lain Ustadz ya, kita dapati juga terutama di bulan Ramadan, kita memang lihat semangat kaum muslimin, Masya Allah luar biasa. Tetapi terkadang itu di perkara-perkara yang memang memiliki keutamaan. Misal, sholat tarawih kan penuh. Tapi anehnya di sholat fardu yang lainnya kurang. Ini gimana Ustaz? Apakah memang di satu sisi itu betul, tetapi di sisi yang salah, atau sebaiknya seperti apa? Semuanya dengan ilmu. Ketika kita tidak memiliki ilmu yang benar, akhirnya kadang-kadang skala prioritas kita tinggalkan. Yang lebih daripada itu, yang lebih miris, lebih memprihatinkan. Salat Isya enggak, tapi tarawih ya. Ya, ini ketentunya karena minimnya ilmu. Isya itu wajib, tarawih tak wajib, tak dikerjakan enggak berdosa dia. Tapi meninggalkan Isya masuk neraka. Ya, kurangnya ilmu sehingga sebagian mendahulukan apa-apa yang seharusnya tidak didahulukan. Ya. Seperti yang Antum katakan tadi, ya. Tarawih rame. Tapi ketika sholat berjamaah dia tak di masjid, di rumah. Ya. Padahal ya banyak sekali keterangan-keterangan ulama tentang pentingnya jamaah di masjid, tanda-tanda orang beriman, sholat berjamaah di masjid, tanda-tanda orang munafik, sholat di rumah. Di masa sahabat, mereka, Ibnu Mas'ud mengatakan, yang kami ketahui dia adalah orang munafik, ma'lum nifaq, jelas kemunafikannya ketika meninggalkan jamaah di masjid. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, kami sakit-sakit pun sampai kami berusaha untuk ya datang ke masjid meski dipapah. Ya. Apalagi Rasulullah sendiri pernah ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan salat Isya di masjid. Karena ada wanita, karena ada anak-anak, maka Rasulullah tidak membakarnya. Ini dalil-dalil menunjukkan pentingnya salat jamaah. Maka alangkah menyedihkan orang-orang ketika masuk Ramadan, laki-laki tapi salatnya di rumah. Ini musibah. Sedih. Ya, hendaknya dia di masjid. Nah, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Pertanyaannya lain Ustaz, ini seputar puasa Ustaz. Batasan sahur Ustaz. Terkadang kita kan sahur mungkin terlambat, kesiangan kan. Bolehkah kita makan minum itu saat mendengar adzan karena baru bangun kan, baru bangun telat pas dengar adzan, seadanya kita makan Ustaz. Gimana? Jelas ilmu, kembali kepada ilmu tadi. Al-Quran mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai tampak bagimu benang-benang ya fajar yang terang daripada benang-benang malam yang gelap. Maka batasan puasa itu adalah menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Dan azan subuh itu dilakukan ketika terbit fajar. Apabila kita terlambat bangun, ya azan sudah dikumandangkan, kita tak boleh makan. Karena sudah fajar. Jika memang muazin ini yang menjaga waktu dengan tepat, azan di waktu yang tepat, terbit fajar di azan, tak boleh kita makan. Ya, tapi sebagian daripada ulama-ulama membolehkan ketika kita sedang makan ini terdengar azan untuk menyelesaikan apa yang kita makan itu. Apa yang kita makan itu kita selesaikan. Bukan maknanya udah dengar azan kita makan terus. Nambah saja. Ya, kita sudahi. Ya, ditoleransi dalam hal seperti itu. Sedang kita minum, dengar azan, sempurnakan minum kita. Sempurnakan, selesai. Jangan setelah azan baru sibuk minum, selalu sibuk makan. Ya, dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Itulah dia. Kata Allah SWT, "Tsumma atimmu siyama ilal lail." Kemudian sempurnakan puasamu sampai datangnya malam. Malam itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Itulah batasan puasa. Sekarang nih lanjut ke problem berikutnya. Terkadang kita memang di awal-awal puasa Ustaz ya, aktivitas puasa mungkin kita sering atau kadang lupa nih. Apa adab-adabnya saat kita lupa? Apa saat kita baru minum langsung kita muntahkan, atau seperti apa makanan baru kita muntahkan, atau kita Ketika kita ingat
kita sedang berpuasa, kita muntahkan makanan itu. Maksudnya ketika masih bisa di mulut, dikeluarkan. Antum minum, ingat, buang. Kecuali sudah masuk ke dalam, tak perlu antum jolok-jolok muntahkannya. Ya. Jadi di antara bentuk rahmat Allah SWT, kalau kita lupa, kita sudah makan, sudah minum, baru ingat, itu adalah merupakan sedekah dari Allah. Allah menyedekahi kita. Itu bagian daripada rahmatnya. Tapi ketika seseorang puasa, melihat temannya makan lupa, hendaklah dia ingatkan, kau puasa enggak? Oh ya, kau puasa. Ya, diingatkan. Dan orang yang ketika ingat harus segera menyudahi. Ya, ketika dia sudah di mulut di makanan, ya diingatkan, buang. Jangan, udah masuk mulut, tanggung, ku selesaikanlah kunyahan ini. Nggak boleh. Nah, ini posisinya mungkin kita teman melihat Ustaz ya, dia lagi makan. Karena kasihan takut keselak, kita biarin nih Ustaz, sampai dia minum gitu. Atau gimana Ustaz asannya? Ingatkan. Kan bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi. Ya, karena dia tak tahu aja dia tak berdosa, tapi kita yang tahu ingatkan, kalau enggak kita berdosa. Kau puasa loh. Tak boleh keselak akhirnya minum, batal puasanya, batal. Mungkin berikutnya Ustaz ya. Kita berpuasa Ustaz. Cuman kadang-kadang biasa namanya orang puasa kan kadang mengatur gitu ya. Kayaknya saya sore pengen ini. Akhirnya dia udah di awal pagi itu udah nyusun nih makanannya A, B, C. Boleh nggak Ustaz puasa semacam itu? Kayak balas dendam Ustaz gitu. Iya. Makan ketika berpuasa boleh kita menyantap apa-apa yang baik-baik, yang lezat-lezat. Selama memang tidak berlebih-lebihan. Dan kaidahnya semua yang berlebih membahayakan. Dunia ini pun berlebih membahayakan. Ibadah berlebih jadilah bid'ah yang membahayakan juga. Makan pun demikian. Karena itulah, ya Allah mengatakan wakulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Ya, antum bilang tadi balas dendam. Terlampau banyak mengisi makanan ke dalam perutnya, akhirnya ya mungkin dia berat beribadah berikutnya, tak bisa dia tarawih dan semacamnya. Ya mungkin bisa mendatangkan berbagai macam kemudaratan bagi dirinya yang berlebih bahaya. Maka makanlah sekedar yang kau mampu makan, jangan ya terlampau banyak diisi ketika Ramadan. Ya pelan-pelan makannya, nanti ditunda setelah maghrib, nanti makan lagi sedikit. Jangan sekalian. Nah, sunnah Nabi SAW saat berbuka Ustaz itu apa aja sih yang beliau SAW minum? Nabi kalau berbuka dia mengutamakan kita berbuka dengan rutab. Rutab itu kurma yang basah. Tradisi Nabi dia berbuka dengan rutab. In lam yajid rutabat fatamarat. Kalau nggak dapat rutab, kurma yang basah, dia konsumsi kurma yang kering. Kalau kurma yang kering pun tak ada hasawatin min ma', dia menunggu beberapa tegukan air putih. Ini yang dikerjakan Nabi SAW. Karena itulah sebagian daripada ahli kesehatan menyarankan pula kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang manis untuk mengembalikan tenaga setelah seharian berpuasa. Tak ada kurma yang lain yang manis. Nah, Ustaz. Ya. Jadi tapi identik berbuka dengan yang manis aslinya memang tidak ada Ustaz. Maksudnya terkadang kan kita kalau puasa berbukalah dengan yang manis. Mungkin mereka menganalogikan dengan kurma tadi. Kurma itu manis. Kenapa dengan kurma? Ya, karena kurma mungkin dalamnya banyak kandungan-kandungan manis yang dapat mengembalikan segera tenaga. Dan akhirnya mereka mengkiaskan. Ya, dengan kurma tersebut. Tak ada kurma ya, yang lain lah. Apa yang kira-kira yang manis? Allah Ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya Ustaz nih. Di bulan Ramadan, ya sebagian kita mungkin juga di aktivitasnya justru memang akhirnya banyak nonton Ustaz, karena mudahnya media kan, banyak Facebookan, mungkin eksis di medsos, atau mungkin setiap kegiatan dia expose saya lagi ngapain, ini gimana Ustaz? Asannya gitu Ustaz, nasihat buat kita juga. Ya, tentunya waktu yang terbaik kita beribadah itu pada waktu-waktu yang Allah SWT bukakan bagi kita pintu amal seperti Ramadan, itu paling baik.
Maka jangan disia-siakan waktu. Waktu itu sangat mahal. Adapun orang yang lalai dengan medsosnya, yang lalai nonton, lalai tidur sepanjang hari bulan Ramadan, ya tentunya apalagi yang ditonton terkadang dalamnya ada hal-hal yang Allah haramkan, perempuan yang tak berhijab, berjilbab, atau berbagai macam tontonan-tontonan yang membuat syahwat dia bangkit, ini akan mengurangi puasa. Bahkan mungkin bisa membuat batal puasanya. Ya, bisa menjerumuskan dia ke dalam maksiat. Maka hendaklah ditinggalkan. Kelalaian ini ditinggalkan. Ya, kunna nakhudhu ma'al khaidin. Di antara sifat-sifat ahli neraka selain mereka tidak sholat, ya, mereka juga tenggelam bersama orang-orang yang lalai. Karena itulah mereka masuk neraka sakor. Ma salakakum fi sakor? Mengapa kalian masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat, wa lam nut'imul miskin, kami tidak memberi makan orang miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam dalam kelalaian. Lalai daripada zikrullah dengan video tontonan sepanjang hari, bermedia sosial, Facebookan, chattingan, lalai. Maka merugilah mereka. Ya, mereka inilah yang orang-orang dikatakan Nabi, laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Puasanya nggak ada kecuali lapar dan dahaga yang diperoleh, karena ganjaran pahala. Jangan disia-siakan waktu ini. Ya. Naumus shaim ibadah, kata mereka tidur orang puasa itu ibadah. Akhirnya tidur dari pagi sampai sore. Ya, bangun untuk sholat, tidur lagi. Tentu tak seperti itu. Kita lihat generasi para sahabat, sebagian jihad mereka itu ketika Ramadan. Perang Badar itu, Badar Kubra 17 Ramadan itu. Mereka berjihad ketika Ramadan, kita jihadnya tidur. Memenuhi masjid-masjid dengan orang tidur. Ya. Ketika masuk Ramadan, kualitas kerja sebagian besar orang menurun. Ya, puasa akhirnya tidur, di kantor pun tidur, di mana-mana tidur. Tentunya tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ramadan buat kita lebih giat. Nah, berkaitan tadi Ustaz, berkaitan dengan pekerjaan. Boleh nggak kita nih saat bekerja saja? Namanya pekerja mungkin apalagi shift 1 Ustaz ya. Kalau shift 2, shift sore apa shift malam insya Allah sih tenang Ustaz, damai. Tapi kalau shift 1 panas, kadang-kadang ya namanya karyawan mungkin panas, kadang dia sering ke kamar mandi Ustaz, membasahi bajunya, membasahi topinya Ustaz, nyari tempat adem dulu. Ini gimana Ustaz posisi? Ya, tak ada masalah. Jika dia meringankan beban puasa dengan mandi, mungkin dia menyemprotkan air ke kepalanya, nggak ada masalah insya Allah, mencari tempat yang teduh. Tapi sesuaikanlah dengan peraturan di perusahaan. Ya, misalnya memang dia kerjanya di tempat panas, ya akhirnya dengan mencari tempat teduh dia meninggalkan kerjaan, kan dia berdosa juga. Dia terikat dengan kerja. Ya, jadi bukan secara mutlak puasa itu membolehkan dia untuk meninggalkan pekerjaan. Kenapa kok nggak ada orang lagi di sini nih? Misalnya kan CPR misalnya. Nah, semua sedang mencari tempat teduh misalnya. Ya, harus terikat dengan kesepakatan kerja. Insya Allah. Dan juga terkadang kita dapati Ustaz ya, banyak juga dengan alasan berat inilah di akhirnya udah saya nggak puasa, berat nih gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Sebenarnya terkait dengan azam dalam diri. Anak-anak kadang-kadang mampu dia berpuasa. Kalau sebagian mengatakan ini kerjaan berat sekali bagi saya. Kalau jujur memang seperti itu kondisinya, tak sanggup lagi dia berpuasa. Kecuali dia harus berbuka supaya kerjaan itu selesai. Jujur, itu dia sama Allah SWT. Tak mengapa, dia beri uzur. Ya, karena agama ini agama yang mudah. Tapi jujur. Kalau andai kata orang lain kuat, mengapa dia tak kuat? Ya, bukan hanya dia sendiri yang kerja. Misalnya kerja di shipyard, buat terik matahari. Memang berat. Ya, mungkin kuli-kuli kasar. Tapi kenapa ada yang sanggup? Maka dikuatkan iman. Dengan kuatnya iman, insya Allah dia akan mampu kuat. Dan Allah akan beri taufik. Tapi ketika mentalnya lemah, imannya lemah, udah. Langsung, aku nggak sanggup. Itu dia sama Allah. Allah tahu. Berdosa orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, padahal imam mengerjakannya. Tak bisa diganti puasanya itu.
Yang bisa diganti yang ditinggalkan karena udzur syar'i. Ya, berdosa tak ada bisa diganti itu. Orang yang sengaja meninggalkan puasa tak bisa diganti menurut pendapat yang lebih rajih menurut kami. Yang diganti yang ditinggalkan dengan uzur karena sakit, karena safar. Nggak ada uzur tak bisa diganti. Allah musta'an. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dia posisinya sudah hijrah. Kemudian dia tahu bahwasanya dulu memang dia ya notabene menyepelekan puasa lah. Cuman dia tidak tahu, Ustaz, nih, berapa sih puasa yang dia tinggalkan? Kira-kira kaifiahnya bagaimana untuk mengganti atau mengkodok puasanya, Ustaz? Tadi saya sebutkan memang pendapat yang kita pilih dan pendapat ini yang lebih kuat menurut kita. Orang yang dahulu karena bodohnya dia meninggalkan puasa dengan sengaja, tak bisa diganti puasanya. Apa yang bisa dilakukan? Bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Setelah itu memperbanyak puasa sunnah. Yang dahulu dia tinggalkan tak bisa diqadha. Ya, banyak-banyak aja dia puasa sunnah. Yang mudah-mudahan mengganti. Sebagaimana orang yang bodohnya dia meninggalkan sholat, jahil karena tak mau belajar agama, menyepelekan, tak sholat. Ketika dia sadar sekarang, tak bisa diganti. Menurut pendapat yang sahih, tidak bisa diganti. Yang bisa adalah istighfar, taubat, memperbanyak sholat sunnah. Walaupun masalahnya masalah khilaf, tapi ini yang kita pandang lebih dekat pada kebenaran. Dan tidak ada memang dalil-dalil yang mendukung dia untuk mengganti sholatnya. Yang dibolehkan orang itu mengerjakan sholat ketika lepas waktunya adalah tertentu. Orang yang lupa, mana ma'anis sholat, orang ketiduran. Au nasiha falyusalli hina dzakaraha, yang dia ketiduran, yang dia lupa sholat dikerjakan ketika ingat. Wala kafaratul hasi wa dzalik, tidak ada kafarat lain kecuali itu. Adapun orang yang tahu tak lupa dia tinggalkan, tidak bisa diganti. Subhanallah. Bahkan sebagian ulama menyuruh dia itu, ini orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sebagian ulama mengkafirkan pelaku yang meninggalkan sholat ini dikafirkan oleh sebagian ulama dengan beberapa ketentuan hadis. Al-hadul ladzi bainana as-shalah faman taraka faqad kafar. Janji kita sama orang-orang Islam adalah sholat, yang meninggalkannya telah dia terancam kafir, telah kafir. Ya. Karena itulah bukan perkara mudah meninggalkan sholat. Nah. Ini terakhir, Ustaz, ya. Saran buat orang yang masih sendirian bujangan saat Ramadan, Ustaz. Kadang dia itu sahur kesiangan, maghrib kehabisan lauk di warteg. Kita kira-kira apa, Ustaz, nasihat buat para bujangan kita, Ustaz, yang soleh itu, Ustaz? Nasihat untuk bujangan menikah kalau sanggup. Ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda yang sanggup menikah, menikah. Selesaikan segera bujangannya dengan menikah supaya ada yang masakkannya. Ya, boleh rupanya menikah di bulan Ramadan. Boleh aja. Akadnya boleh ketika Ramadan, ketika siang hari. Yang dilarang adalah bercampurnya. Ya. Maka yang bujang-bujang segera menikah. Ya. Supaya ada yang bisa memasakin, supaya ada yang bisa merawatnya. Itu nasihat ana. Ini untuk semua bujangan. Ya, dalam segala keadaan, baik ketika Ramadan, di luar Ramadan, segeralah menikah. Ya, menyempurnakan separuh agamanya. Ya, bahkan Syekh bin Baz sendiri ketika ditanya, seorang pemuda dia punya uang, dia bisa pergi haji dan itu rukun Islam. Juga dia bisa menikah. Mana yang dipilih? Kata Syekh Abdul bin Baz, nikah. Nikah akan menjaga diri daripada syahwat. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz atas jawaban-jawabannya, dan itu tadi pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita lewati beberapa pertanyaan seputar Ramadan dan Masya Allah tadi jawaban-jawaban tersebut mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga kita insya Allah yang akan menghadapi bulan Ramadan kurang lebih tinggal 40-an hari lagi, mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat, kemudian diberikan taufik dan hidayah untuk memaksimalkan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh. Sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz, dan kita tutup sesi tanya jawab ini dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين